Oke, yang lain lanjut aja ya. Perhatikan kata-kata tadi ya. Kata-kata hanya Tuhan yang berinkarnasi, yang mampu memaparkan dengan jelas watak rusak manusia dan seluruh wajah buruk iblis. Ya, meskipun dia tidak menghukummu dan hanya memakaimu sebagai kontras bagi kebenaran dan kekudusannya, engkau merasa malu dan tidak menemukan tempat untuk menyembunyikan dirimu karena engkau terlalu kotor. Dia berfirman dengan menggunakan hal-hal yang disingkapkan dalam diri manusia. Dan hanya setelah hal-hal ini tersingkap, manusia menjadi sadar akan betapa kudusnya Tuhan itu. Gitu. Jadi dengan mulai memahami kebenaran ini, sudah, makanya dia secara pelan-pelan dia menuntun kita. Tidak peduli betapa lambannya cara berpikir kita. Jadi kalau kita itu memberikan hati kita sedikit saja, berani eh, berani melupakan melupakan kendala kita, melupakan masalah kita, berani menenangkan hati kita, maka selambat apapun kita, kita pasti bisa memahami kehendak Tuhan. Itu prosesnya ya. Pasti kita memahami kehendak. Dan hanya dengan mengetahui kehendaknya lah, baru kita itu bisa diselamatkan. Jadi orang yang mengetahui kehendaknya itu, dia itu akan terus bergerak. Dia itu akan terus berpikir. Dia akan terus merenungkan kebenaran. Gitu. Jadi kebenaran itu sekarang, itu benar-benar menjadi hal yang menyenangkan bagi orang itu. Menjadi itu yang dikejar dia. Tidak lagi mengejar dunia. Seperti itu yang terjadi dalam diri orang yang diselamatkan. Jadi orang itu akan merasakan Tuhan yang berinkarnasi itu sendiri. Gitu. Maka ini katakan di awal tadi, hanya Tuhan yang berinkarnasi. Yang bisa memaparkan. Jadi kalau dikatakan dia memaparkan, bukan berarti kita harus datang ke tempat dia terus gitu. Oh Tuhan yang berinkarnasi. Oh Tuhan. Kayak mau mendengarkan firman. Kita datang ke dia. Macam mana orang di seluruh dunia bisa datang mendengarkan dia? Gimana caranya? Sulitlah. Dan walaupun dia jelaskan, orang-orang yang uh, tidak memasuki ini, mana bisa dia percaya? Mana bisa dia mengikuti? Selalu terjadi pemberontakan. Selalu terjadi perlawanan. Apa ada kendala? Semua jelaskah? Jelas ya. Dia menggunakan, dia berfirman dengan menggunakan hal-hal yang menyingkapkan, yang disingkapkan dalam diri manusia. Dan hanya setelah hal-hal ini tersingkap,
manusia menjadi sadar akan betapa kudusnya Tuhan itu. Jadi bukan bukan hanya mengatakan, bukan dengan mengatakan aku kudus tuh, atau di dalam Alkitab kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu pernyataan yang tidak dalam, itu hanya melihat dari luar. Dan ketika malaikat itu berseru kudus, kudus, kuduslah Tuhan gitu. Itu kan mereka spontan mengucapkannya. Tetapi apakah mereka benar-benar mengalami kekudusan yang sesungguhnya? Tidak ketahuan. Levelnya itu saudara tidak setinggi ketika kita disingkapkan. Sekali lagi, bagaimana caranya kita disingkapkan? Dia berfirman. Jadi ketika dia mengatakan kamu kontras, bukan karena orang itu, bukan karena hanya orang itu negatif dipandang Tuhan, bukan. Kalau seperti itu saudara, maka orang tidak akan pernah puas, dia akan merasa tertuduh terus gitu loh. Sementara kalau dia merasa tertuduh gitu, lah apa bedanya lah Tuhan itu dengan iblis? Nggak ada bedanya lah. Kalau hati kita tertuduh terus. Kita mesti memahami ya pola pikirnya, cara cara kita percaya itu, saudara. Kita mesti memahami tahap demi tahap, ya. Dia tidak mengabaikan kenajisan sekecil apapun dalam diri manusia. Bahkan pikiran kotor dalam hati mereka pun tidak. Jika perkataan dan perbuatan manusia bertentangan dengan kehendaknya, dia tidak akan mengampuni mereka. Coba dengarkan perkataan ini. Ada yang mampu mencapai itu? Ada yang mampu? Kalau nggak ada yang mampu, kenapa Tuhan mengucapkan ini? Coba ketika mendengarkan ini. Dia tidak akan mengampuni mereka. Bayangin. Kalau kita tidak diampuni, macam mana kita lagi melanjutkan mendengarkan firman ini? Mulai ya, timbul ya kesadaran kita. Tapi bukan berarti kita bisa mempermainkan Tuhan. Nggak bisa kan? Jadi ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan ini, saudara ya, disinilah saudara kita itu bisa membedakan Tuhan yang sesungguhnya dengan Tuhan yang samar-samar. Di situ kita bisa membedakannya. Jadi saudara, waktu uh, kita itu setiap hari, waktu kita itu tidak meningkat rasa lapar dan haus kita akan Tuhan. Sebetulnya kita sedang bermasalah dengan Tuhan sebetulnya. Bayangkan, hanya pikiran kotor sedikit pun. Pikiran kotor itu bukan hanya hal yang najis, bukan. Oh, sulit menjelaskan itu ya. Dengan mengucapkan itu, Tuhan itu sedang mengatakan, sedang membuat ini loh. Jadi Tuhan yang sedang kamu cari itu tidak mentolerir sedikit pun pelanggaran.
Dia terlalu kudus. Makanya saudara, bagaimana caranya supaya kita itu boleh terus berjalan? Bagaimana kita boleh terus mendampingi Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu tetap bisa berjalan? Dia menggambarkan bagaimana hubungannya dengan Musa. Sampai Musa mengatakan, dia itu gampang marah loh. Gitu. Padahal ternyata yang dia pikir Tuhan itu marah kepada orang Israel, ternyata tidak. Benar-benar terkecoh Musa itu. Nah, apakah kita lebih baik daripada Musa? Mustahil. Tapi sekarang, apakah Musa lebih baik dari kita? Kita balik lagi. Enggak. Ya, tanpa kita, Musa tidak sampai kepada kesempurnaan. Tanpa orang yang hidup selanjutnya. Apakah kita lebih baik daripada orang yang selanjutnya? Apakah kita lebih baik daripada anak-anak kita? Tidak juga. Sekarang saja mereka belum memasukinya lebih dalam. Tapi apakah karena mereka masih anak-anak mereka tidak bisa memasuki? Bisa. Gitu ya. Lihat. Dalam firman-Nya tidak ada ruang bagi kekotoran manusia dalam firman-Nya. Sekarang kita dapat lagi perkataan yang baru. Apa itu? Ternyata tempat tinggal Tuhan itu firman. Makanya kata-kata dia itu makin lama sudah kalau kita perhatikan ya, kalau kita ikutin gitu ya. Dia luas, dia penuh dengan pengetahuan, wawasan kita menjadi luas. Tapi di dalamnya ada kekudusan. Tidak ada orang yang bisa merongrongnya. Tidak ada orang yang bisa merampasnya. Tidak ada yang berkata begini, oh, aku sudah tahu kebenaran. Ternyata Tuhan itu begini. Ternyata firman-Nya begini. Lalu mereka mencoba menjelaskan Tritunggal Allah begini. Sesuai dengan firman Tuhan di sini. Dia pikir dengan pengetahuannya, dengan bisa dia merangkai satu ayat yang satu dengan ayat yang lain. Dia pikir dia sudah punya kebenaran itu. Oh, membenci yang seperti itu. Ketika dia dengan bangga menjelaskan tentang sesuatu. Pada akhirnya akan disikapkan sama Tuhan. Makanya sudah dalam perjalanan kita ini, kita menemukan diri kita ini sudah. Kita akan menemukan kita itu kayak lebih pintar dari orang lain. Iya. Tapi apakah itu sesuai kalau kita pertahankan pikiran seperti itu? Apakah itu sesuai dengan prinsip kebenaran? Tidak. Tetapi di sisi yang lain, ketika kita punya pengertian seperti itu yang lebih baik seperti dari orang lain, itu sedang menunjukkan kata-kata tadi. Hanya Tuhan yang berinkarnasi, yang bisa menyingkapkan firman, yang bisa menerangkan, bisa memaparkan dengan jelas. Gitu. Lihat ya, tahu dari situ ya. Jadi sekarang Tuhan yang berinkarnasi itu di mana? Siapa Tuhan yang berinkarnasi? Beranikah kita itu sekarang hanya mengatakan satu sosok manusia? Bukankah sekarang kita mengatakan Tuhan yang berinkarnasi adalah Tuhan itu sendiri?
Betul nggak? Berarti kita melihat tidak ada peninggian akan manusia. Peninggiannya hanya kepada Tuhan. Ya, tentu dalam hati kita sekarang. Tuhan itu bukan lagi sekedar Yahweh. Bukan lagi sekedar Yesus. Bukan lagi sekedar El Shaddai. Apa mau kita sebut tentang, mau kita bilang Yeshua, Shia. Mana-mana. Sudahlah, mau dibuat kayak lafal-lafal Ibrani gitu. Pada akhirnya kita hanya membantu penciptaku. Ya, apakah kita itu sembarangan lagi menyebut dia Bapak? Tidak. Kan banyak orang akan mengatakan, ya, coba lihat saudara, cara orang berdoa. Ketika mereka berdoa dalam pertemuan-pertemuan, lihat betapa indahnya mereka mengatur kata-kata. Apakah Tuhan senang dengan itu? Tuhan jijik dengan itu. Kalau hati kita tidak tertuju kepada Tuhan, kira-kira menurut saudara, apakah Tuhan tidak jijik melihat saudara? Makanya sudah setiap kali kita datang kepada dia, maka respon kita itu harus uh, rasanya ingin memukul-mukul diri kita. Kenapa kotorannya kami? Bersihkanlah kami ya Tuhan. Iya, setiap kali kita datang sama Tuhan, waktu-waktu khusus seperti ini, ketika kita berdoa, Tuhan, Engkaulah kebenaran kami. Kita mesti berani menanggalkan segala pengetahuan kita. Kadang sudah kita merasa karena kita mengetahui banyak hal, kita merasa diri kita itu sudah mendapatkan Tuhan sangat besar. Nggak bisa kita menampung Tuhan. Di sini sudah ketika saya mengatakan hal seperti itu, disitulah Tuhan itu rasanya tak bisa terhampiri sama kita. Nggak bisa. Hanya karena kita mulai memahami watak, barulah kita bisa bergerak terus. Barulah kita bisa merasakan sisi lain daripada Tuhan itu. Barulah kita bisa merasakan berkatnya Tuhan yang sesungguhnya. Disinilah saudara baru kita ketika kita berjumpa dengan orang-orang di luar gitu. Ketika kita mulai berinteraksi dengan mereka, pengetahuan kita, persekutuan kita setiap hari ini, disitulah membuat kita itu pengen rasanya kita cerita sama orang. Tapi kita tahu dari mana, kita sadar dari mana aku mau memulainya. Disitulah kita itu mulai menunggu Tuhan gitu. Apakah engkau mau aku berbicara kepada orang ini? Baru seperti itu saudara, sikap kita. Ketika kita dibawa
kepada satu kumpulan. Ketika kita dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kelompok yang berbeda, disitulah kita tidak lagi lancang, sudah. Tidak lagi mengatakan, oh aku harus sampaikan ini. Karena kalau kita masih punya sikap seperti itu, berarti kita masih rentan sekali untuk diusir oleh Tuhan. Iya, dari hadapan. Hanya engkau. Ada pendeta di sana gitu ketika tadi malam kami pergi gitu. Dia bilang kayak gini. Kalau jemaat itu nangisnya keluar, katanya air matanya keluar. Kalau hamba Tuhan itu katanya air matanya ke dalam. Jadi menciptakan ring. Jadi satu ringnya, dua ringnya gitu. Tahu maksudnya ring ya? Kayak katanya banyak hamba Tuhan kena serangan jantung katanya gitu. Sudah ada satu ringnya, sudah ada dua ringnya. Karena air matanya katanya ke dalam gitu. So, apakah itu kebenaran? Tidak. Tapi apakah itu tidak dikatakan dia dengan sadar? Dia katakan itu dengan sadar. Dan apa yang dikatakan dia akan terjadi kepada dia. Atau mungkin dia sudah merasakan itu. Iya, disitulah saudara kita menyadari. Iya Tuhan, terima kasih Tuhan. Apa wujud terima kasihmu kepadaku? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Kamu lihat semua hamba-hamba Tuhan ini. Kamu lihat betapa hebatnya mereka. Betapa kuatnya mereka berjeli lelah. Apa kamu mau mengasihi aku lebih daripada mereka itu semua? Petrus pikir, itu pertanyaan yang harus dijawab. Dijawab saat itu. Tapi 3 kali Tuhan bertanya, dia belum mengerti. Sebetulnya Tuhan mau bilang, gak perlu kamu jawab sekarang. Jawabanmu itu pasti akan salah. Pasti kamu nanti akan merasa malu dengan dirimu sendiri. Jadi pertanyaan itu adalah firman. Apa kita bisa memenuhinya? Apakah kita sendiri bisa melakukannya? Tahu nggak dengan pertanyaan itu? Langsung timbul di dalam hati Petrus. Itu kepada saya. Berarti dia pilih saya menjadi orang penting. Tapi waktu itu saudara Petrus tidak menyadari status. Sulit sekali dia melepaskan status itu. Saudara. Tuhan mau mengatakan, kamu lihat kan hidupku Petrus. Coba kamu lihat. Kalau aku tetap mempertahankan pengertianku tentang posisiku, mana mau aku meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan yang di surga itu. Mana mau aku rela kehilangan nyawa. Mana mau aku disalib. Mana mau aku mengampuni.
manusia. Kalau aku terus mempertahankan statusku sebagai anak tunggal Bapa. Di dalam pertanyaan Tuhan Yesus sudah ada satu makna yang sangat dalam sekali yang harus dipahami oleh Petrus-Petrus akhir zaman. Ya, Petrus itu saudara mengakhiri dia disalibkan kira-kira tahun 63. Ya kira-kira umurnya 63 tahun. Terus 7 tahun terakhir dari hidup dihabiskan waktunya saudara untuk merenungkan hidup. Sampai ketika dia mau disalib, itu benar-benar saudara cintanya kepada Tuhan pada puncak-puncak. Dia teringat dengan pertanyaan Tuhan selalu. Simon, sekarang saudara pertanyaan itu di masa akhir hidupnya ini saudara. Pertanyaan itu terngiang-ngiang. Apakah bisa aku mengasihi engkau Tuhan? Dulu aku bertekad ingin mengasihi engkau. Tapi mana bisa Tuhan. Apa bisa? Mana ada? Siapakah yang bisa mengasihimu Tuhan? Siapakah yang bisa memuaskan hatimu Tuhan? Mana tahu saya itu. Seandainya aku bisa mengasihimu Tuhan. Itu. Tujuan tertinggi dia tidak ada lagi yang lain. Tujuan tertinggi dia adalah mengasihi Tuhan. Dari lubuk hatinya yang paling dalam. Sampai dia mengatakan, Tuhan, setiap hari engkau lihat hatiku ini. Betul Tuhan. Nggak bisa. Nggak bisa kami mencapai kekudusan Tuhan. Nggak bisa. Sementara, mana bisa kami menghampiri engkau kalau kami tidak kudus. Mana bisa kami memuaskan hatimu kalau kami tidak kudus. Kalau masih ada yang lain dalam hati kami, tentu engkau mengetahui. Sudah lama kami menjadi binasa. Tuhan. Engkau lihat selama ini ambisiku Tuhan. Kau tahu kan itu semua. Tuhan. Bagaimana aku menjadi bos. Bagaimana orang sampai membawa harta mereka, ditaruh mereka di kakiku. Bagaimana mereka harus membungkuk kepadaku. Karena aku ini rasul, rasul besar yang dipilih oleh Tuhan. Bukankah itu pikiran iblis Tuhan? Dia merenungkan, saudara. Tapi kali ini Tuhan, bisakah aku engkau berikan kesempatan untuk mewujudkan kasihku kepadamu Tuhan? Selesai nanti sudah ya, sudah muncul peringatannya, berarti mungkin ya sudah dekat lah. Mana bisa, apalagi saudara, setelah terjadi perkembangan, setelah berlalu 2000 tahun, ketika orang masih menyebutkan nama dia, lalu orang membayangkan ingin menjadi seperti dia, hati Petrus menjadi sedih. Saudara Tuhan, itulah aku yang dulu Tuhan. Ya,
Dia sangat sedih sekali, saudara. Ketika orang-orang yang katanya pengikut Tuhan, yang katanya hamba Tuhan, ketika kembali kepada Tuhan dengan tangan yang aman. Dia melihat kematian mereka, kematian yang sangat menyedihkan. Tapi saudara, dunia memuja-muja mereka. Kedua banyak. Mungkin karena dia banyak mengikuti organisasi-organisasi. Sampai dari Depak sekalipun ada juga mengucapkan, ya buat acara. Ya, semua dia mengikuti hamba Tuhan, persekutuan hamba Tuhan. Ini ya, sedih sekali saudara hidup manusia. Syukur kepada Tuhan, saudara. Dia mulai menyatakan dirinya di antara kita. Dia mulai menampakkan. Ketika Tuhan menampakkan diri, adakah di antara kita yang berani mengatakan, yang berani mensabotasi kemuliaan Tuhan? Masih beranikah kita? Beranikah saya mengatakan itu semua dari pikiran saya? Apa saya tidak harus keras terhadap diri saya? Apa saya tidak harus membiarkan Tuhan menghakimi kelancaran saya? Ya memang saudara. Ketika dia mengatakan anak laki-laki itu, saya harus makan dulu firman. Tapi ketika saya makan, saya pikir itu punya saya. Saya pikir sama saya, wah, kalian bisa ini ya. Tapi kalian tak tahu siapa saya. Itulah kerusakan kita, saudara. Itulah yang membuat kita terus masih menyusahkan hati Tuhan dengan segala permintaan kita. Ya. Setelah kita, ketika kita mengikuti jalan ini, saudara ya, ketika kita mulai merasakan bagaimana Tuhan membawa kita, rasanya kita terhina. Rasanya kita itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kita takut ketemu dengan Allah. Karena kita berpikir, ah Tuhan, bayarlah kiranya seluruh hutangku ini. Supaya aku bisa melayani. Karena bisa kayak gitu. Rasanya kita terhina sekali. Mungkin kemarin muka kita murung. Tapi tahu sekarang. Inilah jalannya kata Tuhan. Sudah kamu lihat kan jalan itu? Dari sekarang engkau akan melihat orang-orang akan dibawa kepada aku. Ketika engkau sudah aku dapatkan. Ketika aku sudah mendapatkan satu orang. Maka aku akan mendapatkan yang lain. Ketika aku sudah bisa menaklukkan engkau. Dan engkau aku dapatkan. Barulah aku bisa mendapatkan saudara-saudara. Iya saudara. Inilah perjalanan kita. Syukur kepada Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan.
Iya, tapi bukan untuk memuliakan kita. Bahkan Tuhan yang membicarakan semua firman ini sudah benar-benar dia memiliki kerendahan hati yang sama seperti yang Yesus miliki. Tahukah saudara, kerendahan hati mereka adalah kerendahan hati Tuhan itu sendiri. Kenapa mereka bisa marah? Kenapa Tuhan yang berinkarnasi bisa marah ketika dia melihat bagaimana uh, ketika dia mengatakan mereka tidak apa namanya orang-orang yang disidak dia kadang-kadang gitu ya. Kenapa kayak gini gitu? Kenapa dia bisa marah? Apakah dia otoriter? Itulah Tuhan. Iya, kadang-kadang saudara Tuhan itu kayak menghukum kita. Iya. Tapi dia tidak melakukan itu untuk underestimate manusia. Dia melakukan itu ingin menunjukkan diri. Baik saudara, mari kita berdoa. Makasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Aku terus memimpin dan mengajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami boleh memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tuhan.